saudara, luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati, saudara ya. Ya, kesaksian, pergumulan yang luar biasa. Tapi sekali lagi janji Tuhan, janji Tuhan. Pasti cepat lambat pasti digenapi, menang. Akhirnya menang sungguh-sungguh, saudara. Tapi juga saya bersyukur, saudara, ya waktu dalam keadaan kesesakan ingat Tuhan. Hanya kembali kepada Tuhan, ya ke Pondok Daud lah, tadi dikatakan ke Miracle Net lah, saudara ya, malah ikut melayani juga, saudara. Bahkan luar biasa sekali, Komsel itu luar biasa ya, ada KKS yang bisa membimbingnya, yang menuntunnya, mensupportnya. Maka saya terus dorong setiap seorang belum ikut Komsel, percaya saya itu sangat dibutuhkan. Ya, dalam segala keadaan, apalagi sedang dalam keadaan terpuruk, sangat butuh sekali. Tapi juga saudara yang sudah jadi KKS, saya dorong belajar jadi KKS yang baik. Tadi KKS-nya siapa? Tio ya kalau saya. Tio ada di sini enggak Tio-nya? Oh Tio, mana Tio? Mana Tio? Luar biasa ya, besok suruh kesaksian ya. Yang akan datang ya ganti ya. Ya beri tepuk tangan. Jadilah seperti Tio, saudara. KKS yang sungguh-sungguh. Ya cinta Tuhan dan cinta dengan anggota yang Tuhan berikan. Yang sungguh-sungguh ya berjuang, berusaha. Sehingga anggota yang Tuhan berikan bisa maju, bisa ya ikut hidup penuh kemenangan. Ya luar biasa. Tadi saya dengar itu ya waktu dipanggil Gio pulang gitu saudara. Peter pulang dia, Gio pulang. Tapi saya rasa ini ada saudara. Tuhan taruh dalam hati saya namanya Matius. Matius pulang. Saya enggak tahu yang di sini atau di online, saya percaya ada. Matius pulang. Tuhan taruh nama itu karena saya percaya kalau engkau juga menanggapi firman Tuhan, panggilan Tuhan ini, saudara mengalami pemulihan. Saudara mengalami kasih karunia. Saudara mengalami anugerah yang luar biasa. Matius pulang. Tepuk tangan. Tapi saudara semuanya, biar enggak disebut namanya sama saja. Tuhan akan aplikasikan. Kemarin itu Peter nyatanya dia Gio sudah jadi. Lah saudara nama saudara apa saja, ya Tuhan tetap bicara luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Hari ini saudara kita akan belajar yang saya percaya sangat penting sekali. Bahkan itu yang sangat memberkati dalam perjalanan hidup saya ikut Tuhan Yesus, saudara. Bagi saya itu mutlak, itu sangat penting sekali, saudara. Ya, yaitu tentang Roh Kudus, saudara. Kemarin hari Rebu, saudara, kalau bisa saudara dengarkan di live streaming with Pastor Obaja, saya sampaikan betapa pentingnya Roh Kudus. Itu luar biasa. Setiap kita itu butuh Roh Kudus. Kalau saudara baca di Alkitab ya semuanya Yesus saja, semua yang Tuhan Yesus lakukan, hal yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus yang berkarya untuk Yesus. Yesus itu Tuhan, Yesus itu firman, bisa jadi manusia karena Roh Kudus. Waktu Maria berkata, bagaimana mungkin aku mengandung belum bersuami? Lalu malaikat berkata apa? Roh Allah, Roh Kudus turun atasmu. Dan kuasa Allah yang mati itu menaungi engkau. Maka engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan. Jadi Yesus firman bisa lahir jadi manusia. Itu karya Roh Kudus. Kelahiran Tuhan Yesus ya sebagai manusia di muka bumi karya Roh Kudus, saudara. Saudara lihat seluruh kehidupannya, saudara. Sampai waktu dia melayani, saudara, semua yang dilakukan itu kuasa Roh Kudus. Dia waktu mau mulai melayani dibaptis, turun Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lalu setelah itu Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa Roh Kudus ke bukit untuk apa? Doa puasa. Untuk apa? Kalahkan godaan-godaan, saudara. Itu Roh Kudus yang nuntun Yesus, yang bawa Yesus. Ya untuk doa puasa, untuk kalahkan ya godaan-godaan. Setelah itu ditulis, setelah itu turunlah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Maka perkataannya penuh kuasa. Maka pelayanannya penuh kuasa. Sejak itu semua sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kerasukan setan diusir setannya, dia lakukan mujizat. Air jadi anggur, dia lakukan mujizat. 5 roti 2 ikan, terus saudara. Ya, sampai dia punya kekuatan
Ya, berikan dirinya Jumat Agung sampai mati dikubur. Dan saudara baca di Alkitab lagi, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Yesus saja waktu jadi manusia itu semua karya Roh Kudus. Rasul-rasul dimuridkan Yesus 3,5 tahun, sama saja jatuh bangun. Guru yang terbaik 24 jam, 3,5 tahun tetap saja jatuh bangun. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mau naik ke surga, diingatkan, tunggu janji Bapa. Ya di Yerusalem, tunggu dulu. Ya kau akan dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu mereka menunggukan, maka waktu Pentakosta dilawan, dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu hidupnya berubah. Penakut jadi pemberani. Orang tidak berdaya dipakai Tuhan luar biasa sekali. Melahirkan gereja, mengukir sejarah. Betul? Maka di mana-mana waktu melayani pasti. Ya kalau orang sudah percaya penuh Roh Kudus. Tumpang tangan, penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Tanpa penuh Roh Kudus nggak akan bisa apa-apa. Sepanjang sejarah sampai sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai lakukan hal yang luar biasa pasti kuasa Roh Kudus. Maka setiap kita butuh Roh Kudus. Saya sangat butuh, tanpa Roh Kudus nol. Saya SMP 1 tanpa Roh Kudus nol. Tidak ada apa-apanya. Tapi saudara juga sama. Mau pandai seperti apapun, S1, S2, S3, S-Krim, tanpa Roh Kudus tetap nol. Sama saja. Betul? Nah, jadi itu, saudara kalau bisa dengar. Kita itu butuh Roh Kudus. Sangat butuh. Anak Tuhan tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Yesus tahu muridnya nggak bisa. Tapi kita juga sama. Setiap orang percaya dibaptis di Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gagal. Tanpa Roh Kudus saudara nggak bisa berhasil. Kalah, lemah, tidak berdaya. Tapi kalau saudara hidup bersama Roh Kudus, kalahkan godaan. Kalahkan tantangan. Hidup penuh kemenangan tadi itu saudara. Itu tadi juga karena karya Roh Kudus. Betul nggak saudara? Hidup yang jadi terang, hidup yang jadi berkat. Nah, saya mau nyambung hari ini saudara. Bagaimana bisa bergaul intim dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa berkarya luar biasa sekali dalam hidup kita. Kita harus belajar bagaimana hidup berjalan bersama Roh Kudus. Bagaimana hidup yang punya hubungan intim dengan Roh Kudus, saudara. Bergaul intim dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, luar biasa. Sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kemenangan, dan kemenangan. Yang pertama, menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Ayo ucapkan bersama-sama. Menyadari bahwa Roh Kudus adalah apa? Pribadi, bukan sekedar kuasa. Jadi bukan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa-kuasa. Dia itu pribadi. Katakan pribadi dulu. 1, 2, 3. Pribadi. Roh Kudus itu satu pribadi. Dia itu salah satu pribadi dari Allah Tritunggal kita. Yang pertama pribadi Allah Bapa. Betul saudara? Lalu pribadi kedua adalah Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah kita bukan 3, Tritunggal. 3 pribadi itulah satu Allah kita. Ada zamannya, perjanjian lama, zamannya Allah Bapa berkarya. Lalu dalam perjanjian baru, zamannya Yesus berkarya. Setelah perjanjian baru, mulai Yesus naik, zaman Roh Kudus berkarya. Saudara, nah itu luar biasa. Sekarang itu Roh Kudus, Tuhan berkarya itu di zaman ini Roh Kudus. Maka Roh Kudus tinggal dalam kita. Betul enggak saudara? Jadi penolong ada di tengah kita. Untuk apa? Menyertai kita. Untuk apa? Menolong kita. Untuk apa? Menuntun kita. Untuk apa? Buat kita bisa hidup penuh dengan kemenangan. Tepuk tangan yang meriah saudara. Tapi yang pertama ingat dia itu pribadi. Kata-kata menyadari. Kataan gitu saja. Menyadari. 1, 2, 3. Harus sadar. Harus sadar. Harus ngerti. Dia itu pribadi. Seperti kita. Manusia itu satu pribadi saudara. Nah kalau kita sudah ngerti. Kita bisa nanggapi dengan benar karena dia pribadi. Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa?
Seorang penolong yang lain. Dia itu pribadi. Seorang, saudara. Ya, dia itu pribadi. Seorang penolong yang lain. Yang seperti Yesus. Karena Yesus naik, ya, lalu Roh Kudus yang turun, saudara. Ya, untuk jadi apa? Penolong. Dan itu luar biasa sekali. Yesus secara fisik hanya orang yang secara fisik di sekitarnya saja bisa dapat. Ya, pertolongan bisa datang. Justru naiknya Yesus, turunnya Roh Kudus seluruh dunia. Siapapun waktu yang sama tetap bisa langsung dengan Roh Kudus. Ya, jadi tanpa batas. Saudara, dia penolong yang lain supaya ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Supaya Roh Kudus di mana? Menyertai kamu selama-lamanya. Dulu setelah engkau percaya dengan Yesus katakan, maka akan turun Roh Kudus tinggal di dalam kita, betul gak? Akan seperti aliran air, dia bergerak selamanya. Sejak engkau terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hatimu. Sampai sekarang ada Roh Kudus dalam hatimu. Selama-lamanya ada Roh Kudus yang menyertainya. Yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun terus dalam kebenaran. Saudara, hidup yang benar, saudara. Ya, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu apa? Mengenal dia. Kita itu anaknya Tuhan. Saudara, sudah Tuhan dalam hati, kita mengenal Tuhan. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada di dalam kita, ada Roh Kudus. Jadi kita menyadari ada pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada Tuhan tinggal dalam kita, yaitu dengan rohnya, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pribadi. Artinya pribadi sekali lagi harus ditanggapi. Saudara, beda dengan barang. Beda dengan sesuatu yang lain. Uang tidak ditanggapi tidak apa-apa. Saudara punya kulkas dipakai ya diam saja kulkasnya. Betul enggak saudara? Saudara punya perisan. Tapi kalau satu pribadi masuk dalam kehidupan saudara harus ditanggapi. Karena pribadi itu saudara bisa merasakan. Ya, dia punya perasaan. Pribadi itu bisa diajak bicara, pribadi itu bisa sukacita atau didugakan. Ya, pribadi itu malah tadi mau nuntun kita, menolong kita. Jadi sekali lagi ingat ada pribadi yang datang dalam kehidupan kita yang harus kita tanggapi. Nah, kalau kita tidak tanggapi, akhirnya Roh Kudus tidak berkarya dalam hidup kita. Karena apa? Kita diamkan. Contoh dulu seringkali cerita, kalau tiba-tiba kita undang di sini hamba Tuhan, wah Benin atau wah siapa yang Gico, wah sekarang Adipuyi, gereja yang dipakai Tuhan luar biasa, jutaan itu datang di sini. Kalau kita tidak nanggapi, ya dia tidak berkarya apa-apa, betul enggak? Tapi kalau kita nanggapi, kita minta dia, datang luar biasa, disambut yang baik, lalu diminta, sampaikan firman Tuhan ya, kita butuh diberkati lewat firman Tuhan, kita nanggapi, baru nanti dia berkarya, baru ada faedahnya dalam ibadah kita. Tapi kalau tidak ditanggapi, datang di ibadahnya, tapi ya tidak ada apa-apa. Betul saudara? Nah itu juga sama, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita harus nyambutnya dengan baik, kita nanggapinya dengan baik, tahu ada pribadi. Kalau saya mau tanya, kalau ada tamu, ya saudara, teman saudara atau famili saudara datang di rumah saudara, diteke wae atau harus diurusin? Ditanggapi enggak? Tanggapi dah, mungkin mau makan, mungkin apa. Kalau ada tamu, saudara aja bertamu di rumah orang lain, ya wes mlebu ya ben, yang kamar ya wes, orang yang kamar ya wes, ada makan, diamkan saja. Kira-kira gimana? Kalau saudara namu di orang lain, enggak dianggap gitu saudara, diajak bicara saja tidak, kira-kira saudara gimana? Pulang. Metuai tinggal kewai, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau Roh Kudus di dalam saudara, saudara enggak nanggapi gimana? Kapan saudara nanggapi Roh Kudus? Loh, ini dia itu ada loh. Siapa yang menyadari ada Roh Kudus di dalam kita? Betul tak? Dan dia dijelaskan loh, pribadi. Sekali lagi, bukan hanya kuasa, bukan hanya barang. Harus ditanggapi, disambut. Harus dijak komunikasi,
Harus ada sesuatu. Kalau enggak, Roh Kudus itu, wah gimana ya? Seperti kita toh, namun enggak dianggap gimana? Pagi mau bangun sudah, ya terserah. Mau makan enggak makan, ya terserah. Mau minggat enggak minggat, ya terserah. Pasti saudara minggat. Untungnya Roh Kudus itu baik loh. Selamanya menyertai kita. Dikatakan toh. Tapi kita itu menyiak-nyiakan. Sehingga dia enggak berkarya. Saya pernah dengar pendeta Yong Gicho ngasih contoh baik. Karena dia juga ngalami. Dia senang, saudara, waktu dia melayani, akhirnya dia dapat ya judulnya menikah. Nah, pendeta Yong Gicho itu punya visinya luar biasa. Wah, keinginan dipakai Tuhan luar biasa. Terus melayani pagi sampai sore malam, saudara. Terus sampai luar kota, sampai luar negeri, saudara. Dia nikah senang sekali, tapi setelah berapa lama istrinya itu mau minta cerai. Loh, pendeta loh, saudara. Istrinya pendeta loh. Bisa enggak gitu? Bisa enggak? Kok bisa? Iya. Sampai mertuanya datang, kamu itu cinta ambil anakku pun enggak toh? Dia bilang, ya cinta, no enggak cinta gimana? Aku itu semua, ya apapun lah, saya kasih, penghasilan kasih, sudah urusin. Tapi akhirnya mertuanya sadarkan, istrimu itu pribadi, bukan barang. Bukan kau beli barang, taruh rumahmu. Istrimu itu perlu ditanggapi, diajak bicara. Betul enggak? Perlu ada komunikasi. Enggak cukup hanya ditaruh di rumah saja. Enggak cukup kasih uang saja. Enggak cukup gitu tuh, enggak cukup. Harus ditanggapi. Harus ada persekutuan. Betul enggak? Nah, terus akhirnya beliau yang itu baru sadar. Lalu mulai diambil keputusan, sudah sekarang aku sadar. Setiap Senin hari istri. Nah, dia bilang gitu, saudara. Sekarang diputuskan setiap Senin hari istri. Lah istrinya mulai cerah gitu, saudara. Wah, kalau Senin hari istri gitu. Nah, Senin mau di mall, mau di mana dia nganterin aja. Sejak saat itu hubungannya akrab. Sejak saat itu mereka harmonis. Sejak saat itu satu jadi indah. Kalau saudara mau punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus, dengar. Sadari dia itu pribadi yang tinggal di dalam kita, yang harus ditanggapi. Kalau tidak akan kesepian. Kalau tidak bahkan akan tersiksa. Saudara kalau namu gitu kan tersiksa, betul nggak? Kalau tidak dia nggak berkarya. Punya Tuhan, punya Roh Kudus yang luar biasa, tapi seperti nggak punya. Nah karena nggak ditanggapi, nggak berkarya. Saya ajak saudara coba koreksi diri. Saudara setiap hari nanggapi enggak? Seperti gampang gitu loh. Tamu tadi. Saudara ada tamu. Setiap hari kok ditanggapi atau tidak? Atau saudara sendiri kalau tamu kan minta gitu. Setiap hari toh, apa kadang-kadang kalau ingat? Kadang-kadang kalau nganggur, enggak bisa. Kalau saudara sekali lagi ingin punya hubungan yang intim. Berjalan bersama Roh Kudus. Menyadari Roh Kudus itu pribadi yang tinggal di dalam kita. Betul? Nah, kalau saudara nanggapi seperti itu, saudara akan makin lama punya hubungan yang dekat, punya hubungan yang baik. Karena saudara bisa nyambut, nanggapi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengundang dan menyapa Roh Kudus setiap hari. Ya, sekali lagi mengundang dan menyapa, saudara. Setiap hari. Bukan hanya ya waktu doa kita ngomong terus, saudara. Tapi seperti doa itu komunikasi. Kita ngomong dengan Tuhan, tapi juga ada waktunya kita mau dengar Tuhan yang ngomong. Ya, bukan hanya kita saja yang ngomong, seperti komunikasi tadi. Ya, disapa juga. Kalau pagi misalnya, selamat pagi Roh Kudus. Kalau saya bangun pagi ya sama. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, Tuhan sudah berkati tidur yang baik. Saya bangun dengan baik. Ya sepanjang hidup sampai pagi ini baik. Hari ini aku akan ya berjalan bersama Tuhan. Pakai hidupku pokok disapa.
mau kemana-mana disapa. Berjalanlah bersama Roh Kudus, komunikasi terus-menerus. Kalau saya punya jam doa sendiri, tapi saya tidak mati hanya di jam doa. Setiap saat kalau bisa bicara dengan Roh Kudus. Setiap saat, saudara. Waktu kita itu namanya berjalan bersama Roh Kudus. Ya, bukan hanya tidak lupa, juga bukan hanya jam doa saja. Setiap saat. Ya, mau mandi bersama Roh Kudus, saudara. Loh betul, mau makan bersama Roh Kudus. Mau kerja bersama Roh Kudus. Mau masak bersama Roh Kudus. Sedang hadapi tukang tagih utang. Loh bersama Roh Kudus, saudara. Apapun mau melayani bersama Roh Kudus. Jalan bersama. Sejak pagi. Seperti kalau saudara dengar ya, dibuat mudah. Dia itu pribadi sungguh dah. Dia saudara menyadari, bukan nganggep loh. Benar-benar pribadi. Hanya Roh Kudus itu roh. Tidak dilihat dengan mata ini. Kita melihat dengan mata roh kita. Ada Roh Kudus. Jadi saudara sedang hidup bersama Roh Kudus. Saudara terus ada komunikasi berjalan bersama, ngobrol bersama, nanggapi bersama, memperjuangkan bersama, menghadapi apapun bersama. Harus nyadari seperti itu. Dan kalau saudara nyadari, saudara akan lihat sungguh-sungguh saudara itu berjalan tidak pernah sendirian. Immanuel tadi. Betul? Tuhan beserta. Tuhan menyertai. Dan saudara akan lihat hidup itu berubah. Tidak akan pernah saudara berkata kesepian. Karena saudara gak pernah sendiri. Saya sejak COVID saya gak pernah kesepian. Berapa tahun di rumah gak kesepian. Kenapa? Lah saya memang hidup bersama Roh Kudus. Saya gak sendirian. Saya bersama Roh Kudus. Saya pergi ke luar negeri pesawat lama. Bahkan kalau transit itu nunggunya lama. Ya tetap saja. Gak sendiri. Bagi saya gak pernah sendiri. Karena bersama Roh Kudus tidak sendirian. Dan terus ada komunikasi, saudara. Tanggapi. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Bangun pagi menyapa. Saudara, mau kerja, ya, menyapa. Ayo Roh Kudus, tolong aku, tuntun aku. Bekerja bisa ngerjakan yang baik. Menghadapi masalah bersama Roh Kudus. Tolong aku bisa, kan itu penolong toh memang Roh Kudus ya untuk menolong kita. Ya bisa hadapi dengan bijaksana, bisa ini dan itu dan macam-macam saudara. Ya, kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Roh Kudus berkarya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan apa? Persekutuan Roh Kudus harus persekutuan bersama-sama. Saudara, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi selalu bersekutu. Koinonia dalam bahasa aslinya saudara. Itu terus ada kontak bersama-sama saudara. Sehingga berjalan dengan lancar. Ya, saudara belajar. Ya, baik waktu doa, baik waktu bekerja, baik waktu melayani apapun saudara. Tetap ada satu ayat yang saya senang, saya berkati saya sendiri. Mazmur 46 ayat 11. Ya, Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan apa? Ketahuilah. Diam. Kalau saudara punya masalah ya, menghadapi badai, nggak usah ribut, diam sih. Tenang. Setelah diam tenang, menyadari. Seringkali kita itu lupa loh saudara. Ada Roh Kudus, betul gak? Ada tantangan, ada masalah, BPI saudara. Lupa karena diam tenang, lalu ketahui, nyadari. Saudara, bahwa akulah Allah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Raja kita. Tuhan segalanya. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Saudara, di antara bangsa ditinggikan saudara. Ditinggikan di muka bumi. Kata-kata itu saya senang sekali. Diam dulu, tenang. Lalu dikatakan di sini ketahui. Itu bagi saya nyadari. Ada apa-apa nggak usah bingung. Pokok
tenang dulu, jangan ketakutan, jangan berapa, lalu nyadari Tuhan bersamaku. Tuhan ada di sini. Tuhan itu enggak perlu dirasa-rasakan. Saya katakan ya, jangan bingung dengan hadirat Tuhan. Tuhan itu sudah ada. Waktu kita dimanapun ada, Tuhan tinggal di dalam kita kok. Betul Pak? Hadirat Tuhan itu kalau Tuhan menyatakan hadiratnya, supaya secara fisik kita bisa merasakan, itu yang kita sering sebut hadirat. Tapi sebetulnya hadirat yang sungguhnya, kehadiran Roh Kudus itu ada. Enggak usah dipikir, sudah ada. Enggak diminta, sudah ada. Lah di dalam kita, tinggal dalam kita kok. Betul enggak? Menyertai kita senantiasa kok. Selalu ada. Jadi kita itu perlu tenang, nyadari. Tuhan, Allah di sisiku. Tuhan, Allah di sisiku. Betul? Termasuk kalau sedang ada godaan, diam, sadari Tuhan ada di sisiku. Nah gitu. Nah itu membantu sekali. Dan saya lihat hamba-hamba Tuhan banyak sekali yang melakukan seperti itu. Benny Hinn misalnya, yang contoh ini salah satu Benny Hinn. Benny ini terkenal ya. Dia punya hubungan pribadi yang dekat, ya ada dalam hadirat Tuhan. Ya Benny ini saudara, ya apa ini? Televangelis, ya televangelis ya. Dan pengkhotbah karismatik terkenal asal Israel dari Amerika ya. Dia sampai nulis buku, coba bukunya dikeluari. Ya sampai nulis buku satu lah saudara. Benny Hinn apa? Good morning, Holy Spirit. Bangun tidur sudah. Good morning, selamat pagi, Roh Kudus ya. Good morning, Holy Spirit, saudara. Ya ini buku Benny. Jadi dia ngajari, dia itu memang belajar bekal. Dia nyadari bangun tidur ya bersama Roh Kudus. Dimanapun. Saya ajak saudara selalu berusaha nyadari. Kita itu sering lupa, saudara. Tadi saya manggil Rindra. Coba pakai HP ku tolong. HP pakai nulung saya. Ngiling ke terus itu. Tit itu saudara. Setiap 1 jam itu akan ngiling ke HP ku terus. Tit itu maksudnya diingatkan. Ingat Roh Kudus gitu saudara. Loh sering lupa tak saudara? Kalau sudah kerja kan kadang lupa. Betul enggak? Kalau sedang ada masalah apalagi lupa ini macam-macam. Diingatkan. Sebanyak mungkin saudara ingat. Baru ingat saja saudara sudah nyadari. Itu saudara bisa berjalan. Makin saudara ingat, makin saudara itu kuat dalam hadirat. Makin saudara ingat, lalu saudara mulai bicara, makin dekat. Lama-lama makin akrab, makin lama makin intim, makin lama makin dekat. Saya percaya Benny itu diberkati sekali dengan itu, kesadaran. Ya, perlu diam dulu. Ya, diam itu bisa masalah diam. Diam juga bisa bicara, duduk dalam doa dulu. Betul enggak, saudara? Lalu sadari, ketahui Tuhan Allah ada bersama kita. Selain itu harus ditanggapi, lalu belajar selalu menyadari, ya mengundang dia, minta tuntunan, menyapa Roh Kudus dengan nyata, dan saudara akan lihat kasih karunia kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Menanggapi dan segera mentaati akan membuat Roh Kudus suka memberi petunjuk pada kita. Dengar ya saudara. Tadi saudara ya, menyadari dia pribadi harus disapa. Betul gak? Lalu sungguh-sungguh menyapa, lalu sungguh bergaul, itu sudah bagus. Tapi dengar, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sendiri tadi sempat saya baca, tiba-tiba ingat ya. Yesus ini dibawa Roh Kudus. Untuk doa puasa di bukit, dibawa oleh Roh Kudus. Betul? Karena Yesus sedang isi contoh sebagai manusia biasa. Bagaimana karya Tuhan luar biasa bisa nyata dalam kehidupan kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, mau dipimpin. Namanya mau dipimpin bukan hanya mulutnya ngomong mau taat, mau nurut. Setuju saudara?
Gio, pulang. Nah itu harus taat apa enggak dulu toh. Betul enggak? Mau taat, Roh Kudus berkarya. Dibukakan jalan. Ayahnya dijamah, ibunya dijamah, hatinya dijamah. Nanggapi. Makin kita enggak nanggapi, lama-lama Roh Kudus enggak mau bicara. Untuk apa? Aku beritahu, ya enggak mau nurut toh. Sudah enggak usah diberitahu ya sama saja. Diberitahu ya enggak nurut, enggak diberitahu ya enggak ya sama saja. Lama-lama enggak mau. Saudara pun sama toh. Kalau saudara nasihati orang, enggak pernah didengar. Saudara mau nasihati apa enggak lama-lama? Lama-lama enggak mau. Tapi saudara ngasih nasihat orang, ngajari orang, orangnya nurut, orangnya taat. Saudara senang ngajari. Betul? Tadi kesaksian ya seperti itu. Ini tadi Matius pulang gitu. Tergantung ditanggapi. Saudara juga yang saat ini sedang dalam gitu, itu contoh saja. Betul enggak? Setiap saudara mulai dengar Roh Kudus. Ya, kita itu bisa dengar kok sebenarnya. Kalau makin latih makin jelas lagi. Tadi kesaksiannya, tadi bisa ngerti toh? Ya, salah ya bisa. Itu Roh Kudus yang berisiknya. Ditegur juga, didorong juga bisa ngerti. Yang penting harus belajar taat. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang tidak mau dipimpin oleh Allah adalah anak. Oh enggak, saya enggak ngomong. Tapi anak Allah itu mau dipimpin oleh Tuhan. Hari ini saya ajak buka hati. Pasti masing-masing itu punya rema masing. Karena Roh Kudus selalu mau bicara. Makin saudara taati, tuntunannya terus makin nyata. Tuntunannya terus akan nyata. Saudara akan dibawa lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Jadi ya, yang setiap saat kalau saudara tahu Roh Kudus sudah melarang, jangan diteruskan. Saat Roh Kudus sedang nyuruh, cepat dilakukan. Betul? Saat diingatkan, ini belum taat ya, ayo taati, langsung. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda tadi, semua yang ditunda itu akhirnya banyak kan nggak dilakukan. Kalau Roh Kudus sudah mau memberi tuntunan kita nggak lakukan, sudah nggak bisa saudara dengar Roh Kudus lama-lama. Salah satu, kalau tadi Beni ya, salah satunya membuat pendeta Yonggi-cho itu wah maju sekali. Saya paling banyak dulu sejak belajar melayani itu karena dengan pendeta Yonggi-cho. Saya ceritanya hidupnya ya hampir kenal semua karena saya belajar puluhan tahun dulu dengan dia. Salah satu yang dia terus ajarkan adalah yaitu dia selalu berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu seniornya. Dia membuat buku juga dikeluarkan. Nah, sudah lihat bukunya ya, saudara ya. Ya, Holy Spirit, ya, Holy Spirit, my senior partner. Dia partner seniorku. Artinya apa? Dia mau kerjasama, jalan bareng. Tapi Roh Kudus itu seniornya. Yang harus didengar, yang harus dimintai petunjuk, yang harus ditaati. Dia itu seniornya. Nah, sehingga dia apa? Terus dapat tuntunan Tuhan. Sehingga terus apa? Dia mengalami keberhasilan. Sehingga apa? Terus maju, makin maju, makin maju. Dan dia sempat zamannya pelayan dia gereja terbesar di seluruh dunia. Caranya gimana? Tadi, Roh Kudus itu partner seniornya. Senior partnernya. Dia bersama, tapi dia nurut. Roh Kudus yang mimpin, Roh Kudus yang arahkan, ditaati, 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 ditaati. Apa yang saudara dengar dari Roh Kudus hari ini sekali lagi? Atau kapanpun, saudara ingat. Taati. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita mau dipimpin. Kita mau dipakai. Jangan malah nyuruh-nyuruh Tuhan saja. Kita yang mau nurut. Doa saya lebih banyak
berserahnya Tuhan pakai hidup saya daripada mintanya. Karena justru Tuhan yang punya arah itu malah menguntungkan kita. Kita kadang-kadang pikirannya malah nggak luas. Tapi sekali lagi belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, berdoa dalam roh. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah apa? Dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara, ya, berdoa dalam Roh Kudus itu bisa banyak hal, beberapa hal. Pertama, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau doa dengan Bapa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bisa doa-doa biasa, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara digerakkan untuk doa sesuatu, doakan orang atau apa, digerakkan Roh Kudus, ya. Tapi juga bisa doa bahasa roh. Jadi kalau doa biasa dipimpin Roh Kudus ya secara lahiriah kita, ya. Tapi kita dapat feeling dari Roh Kudus. Kita doa hal yang ya rohani yang kita doakan dalam hadirat Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pengurapan. Kita doa itu beda sekali. Hadirat Tuhan itu penting sekali. Ada hadirat Tuhan, ada karya Roh Kudus. Ada hadirat Tuhan, ada rema, ada pewahyuan, ada tuntunan. Tapi juga bahasa roh. Bahasa roh itu penting. Banyak orang itu kadang-kadang ya ngejek-ngejek bahasa roh itu sangat-sangat penting. Paulus berkata, aku bahasa roh lebih dari semua orang yang ada di Korintus. Orang Korintus itu over bahasa roh, tapi dia berani berkata, aku bahasa roh lebih daripada semua. Artinya bahasa roh terus, bahasa roh terus, bahasa roh terus, bahasa roh terus, bahasa roh terus. Beda sekali saudara, itu bahasa roh akan sangat memberkati kita. 1 Korintus 14 ya, ayat yang kedua dulu aja ya saudara ya. Kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada apa? Allah. Saudara, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan ha yang rahasia. Jadi tadi ya ada doa biasa tapi dituntun oleh Roh Kudus. Didorong, diarahkan Roh Kudus. Tapi juga bahasa roh. Bahasa roh kita malah nggak ngerti saudara. Betul ya? Bahasa roh pikiran kita itu nggak kerja kalau bahasa roh. Roh Kudus yang nuntun roh kita. Secara itu langsung ngomongannya dengan Bapa. Itu jadi Roh Kudus nuntun roh kita untuk doa. Dalam bahasa roh, bahasanya yang hanya dimengerti oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Kan itu bahasanya Allah sendiri. Itu waktu kita bahasa roh, itu sama apa? Membangkitkan roh kita. Membangun roh kita. Makin sering bahasa roh, kita makin sering roh kita itu dihidupkan. Makin sering bahasa roh, kita makin sangat mudah kontrak di alam roh. Karena itu roh kita yang sedang dituntun, dipakai oleh Roh Kudus untuk doa, bicara kepada Allah Bapa. Makin peka, makin mudah masuk hadirat Tuhan. Yang penting waktu kita bahasa roh ya dengar dulu ya. Roh kita itu sedang dibangkitkan. Roh kita sedang dihidupkan. Roh kita sedang dituntun. Roh kita sedang dilatih. Roh kita sedang diasah. Roh kita sedang bekerja. Roh kita sedang berkarya. Semua segala sesuatu kalau jarang dipakai, tumpul. Makin dipakai, makin lancar. Saudara buktikan ya. Saudara buktikan ya. Kalau saudara masuk hadirat Tuhan sulit misalnya gitu ya. Atau enggak tidak sulit. Saudara waktu mau muji nyembah. Kalau saudara bahasa roh dulu. Baik sendirian maupun di gereja. Saudara akan jauh lebih mudah rasakan hadirat Tuhan. Pasti. Betul ya? Saudara akan lebih mudah. Saya sendiri kalau mau khotbah, kadang-kadang bangun diri sendiri pakai bahasa roh dulu. Siapa? Rohku kontak dengan Roh Kudus. Roh Kudus ya
saya akan lebih lancar nangkep apa yang dikata Roh Kudus. Saya akan lebih lancar mengalir dalam roh. Karena Roh Kudus, rohku sedang kontak dengan Roh Kudus. Itu penting sekali. Mudah masuk di alam roh. Mudah mengalir di dalam roh. Saudara dengar khotbah, sulit. Saudara bahasa roh. Dulu, ya, konsentrasi dulu dengan Roh Kudus, bahasa roh. Saudara siap hatimu lebih mudah dengar firman Tuhan. Ini pagi-pagi saya ngantuk-ngantuk. Ayo bahasa roh. Oh, enggak ngantuk hilang. Loh, tapi betul saudara. Kita harus hidup dalam roh. Ya, Alkitab. Kita harus berdoa dalam roh. Betul saudara? Lah, itu seperti itu. Supaya saudara bisa berjalan lebih. Ya, belajar doa dalam tuntunan Roh Kudus. Itu doa biasa ya, tapi dituntun kembali. Tapi jangan lupa tadi bahasa roh itu dituntun langsung roh kita. Nah, itu akan membangun diri, itu akan membangkitkan kita, dan itu akan sesuatu yang luar biasa. Praktek, saudara. Coba sebentar ya. Semua bahasa roh yang bisa ya, coba ya. Bila perlu yang mantep bahasa roh. Nanti tiba-tiba saudara bisa merasakan hadirat lebih mudah. Coba ya. Praktek. Ora la basa kara la basa kara la basa kara la basa. Saudara semua, jangan ada yang diam, semua yang sudah gitu. Yang belum boleh minta pada Tuhan, yang sudah coba ucapkan bahasa roh. Ora la basa kara la basa kara la basa kara la basi. Hira la basa kara la basa kara la basa kara. Hira la basa kara la basa kara la basa kara la basi. Hira la bata basa kara la basa kara. Roh Kudus tuntun setiap kami. Roh Kudus kau yang berkata-kata melalui setiap kami. Bahkan yang belum bahasa roh. Roh Kudus kau yang tolong. Terima bahasa roh. 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 Hira la pasa kara la pasa kara la pasa. Hora la pasa kara la pasa kara la pasa kara. Hura la pata pasaka. Terima. Oralah pata-pata jama Tuhan setiap kami. Oralah pata-pata kembangkan terus Tuhan roh kami untuk bangkit, untuk berkarya, untuk bergerak di dalam Tuhan. Berjalan di dalam roh. Berkata-kata di dalam roh. Hiralah pasakara la pasakara la pa. Oralah pata-pasakara la pasakara. Amin. Minimal saudara akan lihat roh saudara itu mulai seperti bangkit. Minimal saudara akan rasakan. Waktu lemah bahasa roh. Waktu ya saudara ingin masuk dalam hadirat roh. Itu jauh lebih mudah. 1 Korintus 14 tadi ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ia membangun dirinya sendiri. Ya itu luar biasa. Yang kelima. Menjaga kekudusan. Supaya Roh Kudus bebas berkarya. Jaga kekudusan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Allah? Gunungnya Allah. Naik ke hadirat Allah. Siapa? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Intinya, kalau kita hidup dalam kekudusan, kita itu mudah masuk tempat tingginya Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak jaga kekudusan, hidup dalam dosa, kita tidak akan nembus masuk sampai gunungnya Allah. Tidak akan naik sampai tempat kudusnya di tempat matinya. Hanya bisa kalau kudus, tulus, jujur, murni, tahir. Saudara bisa masuk. Kalau saudara hidup dalam dosa, nggak bisa. Saudara lihat ya, surga itu nggak ada dosa. Lucifer dulu hebat, mulai dosa diusir. Adam dan Hawa dosa diusir dari Taman Eden. Allah itu kudus, bahkan maha kudus. Rohnya
disebut Roh Kudus. Dia nggak bisa tinggal berkarya dengan hal yang tidak kudus. Yang cemar nggak bisa. Kudus, belajar, bersih, motivasi. Itu dari dalam diri hati. Terus mulutmu yang kudus. Tingkah lakumu, perbuatanmu yang kudus. Kalau cemar, nggak bisa. Naik ke gunungnya Allah nggak bisa. Masuk di tempat tingginya Allah nggak bisa. Baik itu hidup pribadi, baik itu doa pribadi, apalagi yang melayani di mimbar, apalagi melayani di mana-mana. Pendoa, pemuji, pengkhotbah, semua pelayan Tuhan apapun. Belajarlah jaga kekudusan, ketulusan, kemurnian, kejujuran. Betul? Termasuk tadi, ya, saya kesaksian, kebencian dibuang, kepahitan dibuang. Baru mulai masuk, rohnya akan masuk, breakthrough, terobosan. Karena apa? Allah itu kudus. Sedikit saja tidak bisa. Kita ya jaga kekudusan. Kalau saudara ya lakukan itu, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah dimatikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, kudus, belajar hidup dalam kekudusan. Saya tadi dapat contoh salah satunya Nuh. Orang lain hidup dalam dosa pada zaman Nuh. Nuh tetap hidup kudus. Ada kaitannya dengan Nuh suka bergaul dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh ada seorang yang apa? Benar. Dan apa? Tidak tercela di antara orang sebangsanya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Tuhan. Sebelum Adam berbuat dosa, Adam itu bergaul dengan Tuhan. Jalan-jalan di Taman Eden. Tapi setelah berbuat dosa, sulit, gak bisa. Hari ini sementara saudara dengar, sekali lagi murnikan hati. Dengan cara apa? Ngaku. Menyesal dulu, ngaku. Ngaku. Minta ampun, lalu janji ditinggalkan dosa. Buang dosa. Betul. Baru Roh Kudus akan sungguh-sungguh nyaman tinggal di dalam engkau. Berkarya bersama-sama. Kalau kita hidup dalam dosa, Roh Kudus nggak bisa. Salah satunya ya, saya banyak belajar kekudusan dari Adeboye. Gembala sidang di Nigeria. Itu luar biasa sekali. Ini Adeboye. Sekarang gereja terbesar sekarang. Kalau Yonggicho itu dulu. Sekarang jemaatnya sekitar 16 juta. Loh, betul. Yang sering saya ke sana itu. Masih ingat gedung gerejanya ukurannya berapa? Panjangnya 3 km, lebarnya 3 km. Itu yang sekarang masih ada. Yang 1 km kali 1 km masih semua. Tapi seperti itu. Kalau kita di sana, saudara, KKR di dalam gedung loh, bukan di lapangan loh. Ya seperti tadi bisa 16 juta, 17 juta. Itu rutin, sudah sering. Bukan, wah KKR besar. Pernah, bukan pernah. Itu selalu. Tapi salah satu kuncinya dia yang kuat. Kalau tadi Benny itu ya, selamat pagi, Roh Kudus, nyapa hubungan itu. Kalau Yonggicho tadi, ini senior partnerku, sing mimpin aku. Berjalan bersama dia. Kalau dia kekudusan. Kekudusan. Dia sangat jaga kekudusan. Dia sangat jaga ketulusan, kemurnian hati. Baru Tuhan bisa berkarya secara luar biasa. Ya, apa ini? Open heaven, surga terbuka. Dia bisa naik ke gunungnya Allah. Betul enggak saudara? Dia bisa ada di tempat yang maha tinggi dari tempatnya Tuhan, tatanya saudara. Ya, open heaven. Itu kuatnya dia selalu. Kalau saya ke sana belajar, dia selalu ke situ.
Dia berkata ya, yang pernah saya dengar ya, kunci utama adalah kekudusan, ketaatan, integritas, kejujuran. Karena hanya dengan kekudusan, Roh Kudus nyaman dengan dia. Betul, Roh Kudus itu kudus. Ada cemar nggak bisa. Bahkan dia sempat ngajari gini, apapun lah, dan kalau ada setitik dosa saja, dia kasih contoh gini, ya, yang pernah saya dengar. Ada satu gelas, apa? Saudara suka minum apa? Suka minum apa? Teh panas. Kamu suka apa? Teh panas. Ini ganti yang laki. Suka apa? Coca-Cola. Jeruk, Coca-Cola, teh panas sama teh panas. Saudara empat tadi dikasih sedikit tai cicak gitu. Kira-kira gimana? Ayo, masih suka? Buang. Sedikit aja, kecil. Loh, dia suka kasih contoh gitu. Oleh Tuhan bisa dibuang, dimuntahkan itu loh. Gak bisa Tuhan itu gitu, gak bisa. Loh, ini bukan leluconku, ini memang dia kasih contoh seperti itu. Maka dia sangat jaga kekudusan, ketulusan. Sehingga Tuhan bisa percaya, gak korupsi. Sehingga Tuhan mau jalan bersama dia, nyaman, kudus. Dia bisa punya hubungan pribadi yang intim, yang akrab. Dan itu satu yang luar biasa. Yang keenam, membangun penyembahan yang dalam atau semakin dalam. Tambah kata-kata semakin lebih bagus. Membangun kehidupan penyembahan yang semakin dalam. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi nyembah itu dalam roh. Kebenaran itu firman yang sesuai dengan firman. Ya, tidak hanya pengertian saja. Tidak dengan perasaan saja. Tapi dengan apa? Roh. Dipimpin roh Allah. Dituntun roh Allah. Makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Hidup dalam penyembahan yang makin dalam. Makin deeper. Makin dalam bersama Tuhan. Maka Roh Kudus berkarya makin lagi. Makin dalam. Maka berkarya lebih lagi. Makin dalam. Berkarya. Sampai kita tuh dihanyutkan oleh Roh Kudus. Saudara, contoh yang paling gampang itu pujian penyembahan. Semakin dalam, kadang-kadang saudara nggak bisa berdiri tersungkur sendiri. Ngalami nggak? Pernah nggak? Nggak ada yang nyuruh. Saudara tersungkur sendiri. Kalau yang sudah biasa, itu sudah pekat terus. Tidak pun saudara lihat ya. Saudara lihat di Alkitab, waktu Salomo meresmikan bait Allah Salomo. Betul ya? Begitu tuh hadirat Tuhan turun. Orang semua tersungkur tersendiri semua. Sampai berdiri aja nggak tahan. Nah, sebenarnya ada ayatnya tapi panjang. Penglihatan Yeskiel tentang bait Allah. Masih ingat? Dari dalam bait Allah mengalir aliran hidup. Tuhan ngomong kita bait Allah. Kita terima Roh Kudus akan ada aliran yang mengalir. Lah, mengalirnya harus makin deras, makin deras. Lalu setelah itu Yeskiel lihat penglihatan diukur. Karena ada air yang mengalir. Setinggi apa? 100 kata. Pergelangan kaki. Suruh jalan lagi, jangan berhenti. Jalan lagi. Diukur lagi setinggi apa? Lutut. Selaju lagi, jangan berhenti. Setinggi apa? Pinggang. Suruh masuk lagi, lebih dalam lagi. Sampai apa? Sungai besar. Sudah nggak bisa berdiri, hanyut. Bisanya hanyut. Sampai kita tuh hanyut oleh arus Roh Kudus. Waktu penyembahan hanyut. Kadang-kadang sampai orang dilawat. Betul nggak saudara? Nah itu luar biasa sekali. Dalam hidup kita. Sampai kita nggak bisa akunya lagi. Sudah kehendak Tuhan yang jadi. Betul. Karya Roh Kudus, penyembahan dari Roh Kudus. Lebih dalam.
lebih dalam. Lebih harus berjuang. Jalan lagi. Kalau diam saja ya, diam tempat ya pergelangan terus. Harus memang sengaja, ayo jalan lebih dalam. Nanti lama makin dalam, lutut sudah harus jalan lagi. Pergelangan kaki itu ada pengajaran bagus. Pergelangan kaki ini bicara apa? Pertama terima Yesus. Itu sudah karya Roh Kudus. Kakiku datang pada Tuhan. Betul tak saudara? Kalau diam ya sekedar aku Kristen, melu Tuhan. Itu hanya pergelangan kaki. Saudara berjuang lebih dalam, ikut Tuhan lebih dalam. Hubungan dengan Roh Kudus lebih dalam. Nanti saudara akan punya apa? Lutut, suka doa. Tidak semua orang Kristen suka doa loh. Betul gak? Lalu saudara mau lebih dalam lagi. Bukan hanya suka doa, suka melayani. Ikat pinggang itu siap dipakai Tuhan. Siap melakukan kehendak Tuhan, siap. Kalau saudara terus maju dalam Tuhan, lebih dalam lagi. Saudara tadi sudah nggak bisa berdiri di atas kakimu. Kehendak Tuhan, bukan kehendak. Rencana Tuhan dalam hidupku, bukan rencanaku dalam hidupku. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Saat seperti itu, saudara akan lihat Roh Kudus berkarya hebat. Sudah nanti itu bukan pekerjaan manusia lagi. Itu pekerjaan Tuhan 100%. Dibawa Roh Kudus, bukan membawa. Dipakai Roh Kudus, bukan memakai Roh Kudus. Jadi Tuhan akan pakai kita bebas. Tuhan akan pakai kita sepenuhnya. Karena kita sudah tinggal ikut, hanyut oleh arus Roh Kudus. Hidup kita dibawa Roh Kudus. Hidup kita dipakai Roh Kudus. Wah, itu makin luar biasa sekali. Lalu yang ketujuh, mengalir dalam karunia Roh Allah. Karunia. Tadi itu mengalir ya dalam tuntunan Roh Kudus. Sekarang sampai ada karunia-karunia terjadi. Dengar ya, kalau Roh Kudus sudah berkarya, makin dalam, akhirnya akan ada karya Roh Kudus. Kalau tadi membawa hanyut kita. Tapi sekarang mulai melakukan satu, ada karunia. Ada tiba-tiba ada nubuatan. Tiba-tiba ada mujizat. Tiba-tiba bahasa roh. Tiba-tiba penglihatan. Tiba-tiba manifestasi dipakai. Sampai seperti itu. Kalau sudah itu, tadi makin dalam ya, maka akan seperti itu. Kalau dulu lawatan, nyerah jadi dulu tiba-tiba ada jatuh tiba-tiba kalau surat makin itu. Tapi itu hanya manifestasi biasa. Lebih daripada itu Tuhan itu bisa tiba-tiba berkarya luar biasa. Ada karunia-karunia akan mulai muncul dalam hidupmu. Ada karunia-karunia mulai muncul. Kuasa Tuhan mulai saudara. Hikmat ilahi saudara. Marifat saudara. Oh perkataan profeti tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Nah itu harus kita usahakan. Saya telepon dengan WA, ya mulai sekarang belajar lagi suku-suku. Jadi jangan mati dengan susunan lagu yang sudah ada. Harus persiapan, harus ada, tapi tidak mati di situ. Itu hanya sarana awal. Tapi belajar peka dengan Roh Kudus. Biar dibawa Roh Kudus. Nanti kalau makin lama makin peka, dibawa Roh Kudus sendiri akan berkarya. Nanti tiba-tiba setiap kali penyembahan, Roh Kudus sudah bekerja sendiri. Tiba-tiba yang sakit sudah disembuhkan. Tiba-tiba yang berdosa bertobat. Tiba-tiba mengalami satu yang luar biasa sekali. Tiba-tiba orang hidupnya diserahkan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Harus sampai di situ. Nah, tapi untuk ini ada satu yang penting sekali perlu kita ketahui. Untuk kita semua khususnya para PW yang mimpin. Tapi untuk kita semua. Jangan fokus tadi. Karunia. Jangan ngejarnya karunia. Ngejarnya Tuhan. Cariin Tuhan. Ketemu Tuhan, nanti saudara akan diberi itu. Kalau kamu ngejarnya karunia, enggak ada. Jangan salah, karena manusia kadang-kadang ngejarnya manifestasi. Jangan.
Kejar Tuhan, kejar Roh Kudus, dijamah Roh Kudus. Kamu manifestasi. Betul ya? Jangan ngejar sembuhnya. Kejarlah Tuhan. Engkau dapatkan Tuhan, engkau dapat sembuh. Betul. Jangan ngejar mujizatnya. Jangan ngejar apapun. Kejarlah Tuhan, engkau dapat kuasanya. Kejarlah Tuhan, engkau dapat jawaban doa. Kejarlah Tuhan, engkau dapat sesuatu yang luar biasa. Goalnya Tuhan. Jangan tadi cari manifestasi, cari ini, cari itu. Enggak salah. Kerja, minta berkat enggak salah. Minta mujizat enggak salah. Tapi itu terbalik. Saudara bisa kecewa, saudara bisa enggak dapat. Karena enggak ada mujizat sendiri. Mujizat itu yang punya Tuhan. Temukan Tuhan, temukan jawaban. Temukan Tuhan, temukan kuasa. Temukan Tuhan, temukan mujizat. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia nubuat sampai di sini. Saudara sekalian, ada 2 di sini. Kejarlah apa? Kejar kasih. Nomor 1 kejar kasih dulu. Allah itu kasih. Betul? Kejarlah Tuhan itu. Setelah itu baru tadi. Usahakan apa? Dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Karunia-karunia mulai. Itu keduanya. Saya tadi cari ya. Amplified Bible. Terjemahan bahasa Inggris. Lalu tak terjemahkan. Saudara. Kalau dibaca seperti ini. Ya, kalau ada boleh dikeluarkan. Jadi dari bahasa Inggris diterjemahkan Indonesia. Ya. Dengan semangat mengejar. Dan berusaha memperoleh cinta. Dengan semangat dikatakan saudara. Ya. Mengejar dan berusaha. Apa? Memperoleh apa? Cinta atau memperoleh kasih. Itu dulu. Goalnya harus Tuhannya. Nah, lalu dan dengan sungguh-sungguh menginginkan. Serta memupuk itu nambah. Anugerah rohani atau karunia. Jadi gini, yang kita kejar Yesus. Temukan Yesus. Temukan Tuhan. Roh Kudus. Ya. Allah itu tertinggal. Kamu ketemu Yesus, ya ketemu Bapa, ya ketemu Roh Kudus. Pokok kejarlah Tuhan. Temukan Tuhan. Di dalam Tuhan itulah ada karunia. Hatimu boleh ingin dapat karunia, boleh. Itu tadi ditulis gitu. Kejarnya, usahakan sungguh-sungguhnya adalah dapatkan Tuhan. Lalu hatimu boleh punya keinginan dari Tuhan dapatkan karunia. Jangan ngejar usaha sungguh-sungguh karunianya. Bisa ditangkap enggak? Kalau saudara sampai situ, wow itu hebat. Itu orang yang sudah memang cintanya cinta Tuhan, bukan cinta berkat. Cintanya cinta Tuhan, bukan hanya cinta mujizat. Kalau kita hanya cinta berkat, cinta mujizat, mujizatnya hilang, berkatnya hilang, dada Tuhan. Sekarang enggak gitu ya. Jadi itu dulu. Duh, betul saudara. Itu penting. Kejar. Usahakan semangat memujakan sungguh-sungguh lapar dan usahakan Tuhan. Betul enggak? Seperti Daud, jiwaku usahakan Tuhan. Seperti tanah kering, gersang, butuh air. Itu Tuhan. Bukan mujizatnya. Bukan karunianya. Bukan jawabannya, Tuhannya. Setelah itu baru boleh menginginkan, mengharapkan tadi karunia dari Tuhan. Tidak boleh terbalik. Banyak orang terbalik, gak dapat. Harus cari Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang melakukan di sini seperti ini malah dapat sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat ya. Pertama yang pasti Pondok Daud. Banyak enggak? Di Pondok Daud kan enggak ada khusus toh. Doa sendiri-sendiri toh. Betul enggak? Banyak orang itu diajari cari Tuhan. Kan temu Tuhan, sembuh sendiri kok. Betul enggak?
Ketemu Tuhan, dapat mujizat sendiri kok. Ketemu Tuhan, dapat rema. Betul, tinggal ditaati jadi. Satu ya, saya ingat yang satu yang pasti aja, tidak perpanjangkan yang selalu saya terkesan. Itu sekarang. Gembala Lokal Wonogiri, Pak Bambang, ingat ya? Saya tutup dengan kesaksian ini sebagai contoh ya. Jadi dia dulu itu jemaat, mana ya, Solo atau Klaten, Solo dulu atau Klaten lah gitu ya. Dia pokoknya berusaha nggak berhasil, gagal terus nggak bisa berhasil, kekurangan. Sampai ke Kalimantan pindah untuk merantau cari, tetap di sana ya gagal. Jadi tidak bisa punya apa, balik Klaten, ya tetap gagal meneh. Lalu pergi Wonogiri, ya sama saja kekurangan. Tapi satu hari, Roh Kudus berkata, pergi ke Solo, Pondok Daun. Dia malam-malam naik sepeda motor, boncengkan istrinya. Gremes saudara, goncengkan loh, Wonogiri di sini. Sampai di sini saudara boleh, mungkin di YouTube ada ya kesaksiannya ya. Saudara sampai di sana, dia tuh ngomong kesaksian, aku tidak minta apapun. Aku hanya tersungkur di bakak itu. Aku tidak minta apapun. Mungkin minta sekian lama tidak pernah intok-intok. Wong muter-muter Klaten, Kalimantan, Klaten, Wonogiri, mintanya berapa kali tidak ngerti. Sudah dia tidak minta apa-apa, hanya tersungkur di bakak itu. Dia temukan Tuhan, sampai lupa waktu. Sampai istrinya akhirnya ingat Tuhan, sudah malam sekali, ayo balik ini. Jadi dia malah tidak minta apa-apa, dia cari itu. Kamu temu Tuhan, setelah pulang hanya kira-kira 1 minggu, 2 minggu bukakan. Jadi akhirnya jadi ya usaha properti. Temukan Tuhan, kejarlah Tuhan, lapar dan hauslah akan Tuhan. Nanti saudara akan temukan. Saudara temukan Tuhan itu temukan semuanya. Tidak boleh berbalik. Semua bagi berdiri. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, untuk hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Mujizat terjadi sekarang. Semua datang pada Tuhan, mulai berdoa masing-masing, saudara. Mulai berdoa masing-masing, saudara. Datangi Tuhan, temukan Tuhan, saudara. Oh, hampiri Tuhan, saudara. Sampai saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Temukan Tuhan, saudara. Sampai dia berkenan memeluk saudara. Peluklah Tuhan dengan rohmu, saudara. Jamalah Tuhan sebagai perempuan pendarahan 12 tahun. Cari Tuhan, temukan Tuhan, dapatkan Tuhan, saudara. Saudara akan dapatkan yang lain, saudara. Sungguh-sungguh, oh, kita berkata, usahakan dengan semangat.
daripada Tuhan. Ingini karunia-karunia, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara, ilalah pasakara. Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu, pengajaran yang Kau berikan pada hambamu Tuhan, membangun hubungan yang intim, yang nyata bersama Engkau. Hambamu doakan setiap jemaat, Tuhan beri pengenalan pada Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan, jamalah kopakan kami makin lebih dan lebih lagi di dalam Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau yang punya gereja ini. Roh Kudus, Kau yang punya setiap kami. Roh Kudus, Kau yang punya Miracle Network ini. Dengarkan setiap doa, Roh Kudus. Hambamu sudah sampaikan, Kau berbicara, Roh Kudus. Berilah hikmat-Mu, berilah pewahyuan-Mu, berikan pembukaan ilahi yang daripada-Mu. Berilah rema petunjuk-Mu, Roh Kudus. Berilah kekuatan, berilah pengampunan, berilah tuntunan Tuhan. Bawa setiap kami masuk lebih dalam. Bawa setiap kami masuk lebih dalam. Bawa setiap kami masuk lebih dalam di dalam Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Orala pasakara, orala pasakara. Kau yang berkarya, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kau sendiri yang berkarya di tengah kami. Tuhan, bangkitkan kami. Tuhan, perlengkapi setiap kami. Tuhan, bentuklah setiap kami. Oh, jadikan setiap kami Tuhan. Oh, Kau yang akan pakai setiap kami. Kami milik-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Miracle ini milik-Mu, berkarya sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan total dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Oh Tuhan, sejak saat ini setiap kami berjalan, oh bersama-Mu Roh Kudus. Sejak saat ini hubungan yang intim bersama Engkau Tuhan. Engkau adalah senior partner kami Tuhan. Engkau adalah penolong kami Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau sumber dan kami harapan dan butuhkan. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Pagi ini menjadi pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan zaman Tuhan, pagi yang penuh dengan rema daripada Tuhan, pagi yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan, pagi yang penuh dengan kasih karunia, karya yang luar biasa. Dan bersyukur Tuhan, hambamu sudah sampaikan, Roh Kudus. Terus Kau yang akan nuntun setiap kami dalam kehidupan nyata. Semakin berjalan bersama Engkau, semakin dalam pengenalan akan Kau, semakin dalam penyembahan kami padamu, semakin dalam pengikutan kami padamu Tuhan. Sampai kami gak bisa berdiri sendiri, kami harus hanyut dengan air Roh Kudus. Bawa kami, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi dalam kehidupan kami, jadi dalam gereja-Mu ini. Kami tahu lawatan besar segera datang, tuan raya segera datang. Tuhan, bentuk kami segera sehingga kami dipersiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.